Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurul Kamaria dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang mazhab dan tokoh-tokohnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, komen, and share video ini ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Langsung saja ya guys, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian mazhab dalam hukum Islam. Pengertian mazhab terbagi menjadi dua, pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi. Kita akan bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama adalah pengertian mazhab secara etimologi. Secara etimologi dapat juga diartikan secara bahasa. Mazhab secara bahasa berasal dari kata sigot, isim makan yang menunjukkan tempat. Dikutip dari fi'il madi dhahaba yang artinya pergi. Oleh karena itu, mazhab dapat berarti jalan atau tempat pergi. Juga dapat diartikan sebagai ar-ra'yu yang artinya pendapat, atau view sebagai pandangan, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran. Untuk pengertian yang kedua adalah pengertian secara terminologis. Pengertian secara terminologis dapat juga diartikan sebagai pengertian secara istilah. Adapun mazhab secara istilah berdasarkan definisi yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya mazhab itu meliputi dua hal. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seseorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadits. Penyebab kemunculan mazhab dalam hukum Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, menurut Muhammad Al-Khudairibaik, ada beberapa hal yang menyebabkan terbentuknya mazhab, yaitu satu, adanya rutaklid. Taklid menurut bahasa adalah mengikuti orang lain tanpa berpikir, sedangkan taklid secara syara adalah melaksanakan pendapat orang lain tanpa disertai hujah yang kuat. Misalnya, orang awam yang mengambil pendapat seorang mujtahid atau seorang mujtahid yang mengambil pendapat mujtahid yang lain. Yang kedua, adanya perdebatan dan kontroversial. Tentu sudah jelas, masing-masing orang memiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Maka adanya perbedaan inilah akan menimbulkan suatu perdebatan. Nah, perdebatan ini juga menjadi alasan kemunculan mazhab dalam hukum Islam. Alasan yang ketiga adalah adanya ta'assub terhadap mazhab. Ta'assub dapat diartikan sebagai fanatik buta. Hal ini dimaksudkan bahwasanya pada saat itu ada beberapa golongan yang fanatik terhadap pendapat seorang ulama tertentu. Maka hal ini juga dapat menyebabkan kemunculan adanya mazhab. Adapun faktor lain yang juga turut menyumbang sebagai alasan munculnya mazhab dalam hukum Islam. Yang pertama, karena semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam, sehingga hukum Islam pun menghadapi berbagai macam masyarakat yang berbeda-beda tradisinya. Yang kedua, munculnya ulama-ulama besar pendiri mazhab fikih berusaha menyebarluaskan pemahamannya dengan mendirikan pusat-pusat studi tentang fikih yang diberi nama Al-Mazhab atau Al-Madrasah, yang diterjemahkan oleh bangsa barat menjadi school. Kemudian usaha tersebut dijadikan oleh murid-muridnya. Yang ketiga, adanya kecenderungan masyarakat Islam ketika memilih salah satu pendapat dari ulama-ulama mazhab ketika menghadapi masalah hukum, sehingga pemerintah atau khalifah merasa perlu menegakkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Dan yang keempat, permasalahan politik. Perbedaan pendapat di kalangan muslim awal-awal tentang masalah politik seperti pengangkatan khalifah-khalifah dari suku apa ikut memberikan saham bagi munculnya berbagai mazhab dalam hukum Islam. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang sejarah perkembangan mazhab dalam hukum Islam. Pada masa kenabian, proses pembinaan hukum Islam dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan Madinah.
Periode Mekah dikenal dengan istilah periode pembinaan akidah dan akhlak, sedangkan periode Madinah dikenal dengan periode penataan dan pemapanan masyarakat. Pada periode Madinah, ayat-ayat yang memuat hukum-hukum mulai diturunkan, baik yang bersifat mahdoh maupun ibadah sosial. Periode ini umat Islam sudah memiliki dasar akhlak dan akidah yang kuat sehingga landasan terhadap aspek-aspek lainnya. Periode Khulafaur Rasyidin, sumber hukum didasari pada Al-Quran dan Sunnah serta ijtihad para sahabat. Ijtihad dilakukan pada saat muncul permasalahan yang tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Masa periode selanjutnya adalah perkembangan hukum Islam pada masa periode Tabi'in Bani Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Periode ini dimulai pada awal abad kedua Hijriah dan berakhir pada abad keempat Hijriah. Perpindahan pusat kerajaan Islam dari Madinah ke Kufah memengaruhi bentuk hukum Islam. Perbedaan hukum kedua wilayah tersebut mengakibatkan muncul dua aliran, yaitu aliran Ahlul Hadis yang berpusat di Madinah dan aliran Ahlur Ra'yi yang berpusat di Kufah. Perkembangan mazhab fikih masa Khalifah Bani Abbas sangatlah pesat. Masa ini muncul mazhab fikih, di antaranya ada beberapa mazhab yang masih eksis dengan penggunaan nas dan sangat sedikit menggunakan ra'yu, seperti Imam Malik, Daud Zahiri, dan lainnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah cenderung menggunakan ra'yu dalam mazhabnya sehingga digelari dengan mazhab ahli ra'yi. Sedangkan Imam Syafi'i membuat metode pertengahan di antara keduanya. Pada periode kebangkitan hukum Islam ditandai dengan munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adiyah sampai sekarang. Munculnya majalah ini merupakan salah satu bentuk pemahaman baru terhadap hukum Islam. Majalah Al-Ahkam Al-Adiyah bukan termasuk salah satu mazhab fikih. Periode kebangkitan ada 3 ciri pembentukan fikih Islam. Yang pertama, munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adiyah sebagai hukum perdata yang diambilkan dari fikih mazhab Hanafi di Turki. Yang kedua ialah berkembangnya upaya kodifikasi hukum Islam. Dan yang ketiga yaitu munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat yang ada di seluruh mazhab, disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Pembahasan selanjutnya mengenai tokoh-tokoh mazhab dan pemikirannya dalam hukum Islam. Tokoh yang pertama adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi memiliki tokoh yang bernama Imam Hanafi. Beliau dilahirkan dari 703 sampai 767 Masehi. Beliau mendedukasi hukum-hukum Islam dari sumber-sumber berikut ini: Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat, pendapat sahabat pribadi, qiyas, istihsan, serta urf. Yang kedua adalah mazhab Auza'i. Tokohnya adalah Imam Auza'i. Beliau dilahirkan dari tahun 708 sampai 774 Masehi. Abu Amr Abdurrahman bin Muhammad al-Auza'i atau Auza adalah puak dari Zulkala di Yaman, dan keluarganya berasal dari turunan Amud Fanar, dilahirkan di Ba'laba. Yang ketiga adalah mazhab Maliki. Tokohnya adalah Imam Malik 717 sampai 801 Masehi. Merumuskan sumber hukum Islam diurutkan sesuai tingkatannya: Al-Quran, lalu Sunnah, praktek masyarakat Madinah, ijma' sahabat, pendapat pribadi sahabat, qiyas, tradisi masyarakat Madinah, istihlah, serta urf atau tradisi. Yang keempat adalah mazhab Zaidi. Tokohnya adalah Imam Zaid 700 sampai 740 Masehi. Mazhab ini dari salah satu cucu Ali bin Abi Thalib, lahir di Madinah. Pada masa Khalifah dinasti Umayyah, Hisham bin Abdul Malik berkuasa dari tahun 724 sampai 743 Masehi, tidak berhenti memojokkan dan menghinakan keluarga Alawi, keluarga keturunan Ali bin Abi Thalib. Perumusan hukumnya meliputi Al-Quran, Sunnah, ucapan Imam Ali radhiyallahu anhu, ijma' sahabat, qiyas, dan akal. Mazhab yang kelima adalah mazhab Laitsi. Tokohnya adalah Imam Laits bin Sa'ad 716 sampai 791 Masehi. Lahir di Mesir dari keluarga asal Persia.
Dia pernah surat menyurat dengan Imam Malik tentang tradisi Madinah sebagai sumber independen. Imam ini tidak menganjurkan pengikutnya untuk mencatat pendapatnya tentang hukum beserta dalilnya yang sesuai dengan penafsiran terhadap Al-Quran, Sunnah, dan pendapat para sahabat. Yang keenam adalah mazhab Tsauri. Tokohnya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri 719 sampai 777 Masehi. Lahir di Kufah. Beliau memiliki pandangan serupa dengan ulama pada masanya, Imam Abu Hanifah, tetapi mereka berbeda dalam hal penggunaan qiyas dan istihsan. Imam ini konfrontasi dengan pejabat pemerintahan Abbasiyah karena keterbukaan sikap dan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan syariat. Imam Tsauri menyelesaikan kompilasi hadis secara memadai beserta interpretasi atas kehendaknya sendiri. Yang ketujuh adalah mazhab Syafi'i. Tokohnya adalah Imam Syafi'i 769 sampai 820 Masehi. Perumusannya dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, pendapat individual sahabat, qiyas, serta istishab. Yang kedelapan adalah mazhab Hambali. Tokohnya adalah Imam Ahmad 778 sampai 855 Masehi. Sumber hukumnya dengan merumuskan melalui Al-Quran, Sunnah, Ijma, sahabat, pendapat individu sahabat, hadis dhaif, serta qiyas. Yang kesembilan adalah mazhab Zahiri. Tokohnya adalah Imam Daud 815 sampai 833 Masehi. Yang ke-10 adalah mazhab Jariri. Tokohnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari. Diambil kitab fikihnya Latiful Qaul, Al-Basut, Al-Kahfif, Ar-Ra'at ala Ibnu Mukhlis, dan sebagainya. Mazhab ini dikenal dan diamalkan sampai pertengahan abad ke-5 Hijriah, lalu hanya tinggal di lempitan buku. Mazhab ini dikenal dengan tafsir At-Tabari. Pada prinsipnya sedikit berbeda dengan mazhab Syafi'i yang terpangkas dengan cepat dan terlupakan. Pembahasan kita yang terakhir adalah tentang mazhab yang masih eksis dan yang telah lenyap. Oke, untuk mazhab yang masih berkembang hingga saat ini dan masih dipakai oleh masyarakat, yang pertama adalah mazhab Imam Hanafi, yang kedua mazhab Imam Malik, yang ketiga mazhab Imam Syafi'i, dan yang keempat mazhab Imam Hambali. Adapun mazhab yang dulu pernah ada namun sekarang sudah tidak digunakan lagi oleh kaum muslimin, yang pertama adalah mazhab Imam Daud Adz-Dzahiri, yang kedua mazhab Al-Imam Abu Amr Abdurrahman bin Muhammad Al-Auza'i atau mazhab Al-Auza'i, yang ketiga mazhab Imam Abu Abdillah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri atau mazhab Ats-Tsauri, yang keempat mazhab Imam Abdul Haris Al-Laits Ibnu Sa'ad Al-Fahmi atau mazhab Al-Laits, dan yang terakhir adalah mazhab Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari atau mazhab At-Tabari. Itulah penjelasan tentang materi hari ini, yaitu mazhab dan tokoh-tokohnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.